Inilah hasil rok outline yang kita furing. Kita lanjutkan ya. Untuk rok outline berfuring ini akan kita satukan furing dengan furing. Nanti jahitnya bagus ketemu bagus. Jadi kita jahit seperti biasa aja, nggak berubah. Baik furingnya maupun bahan utamanya, yaitu bagus ketemu bagus. Kita jahit furing ketemu furing, bahan utama ketemu bahan utama. Kita pentul dulu sudut-sudut furing ini. Kita pentul dulu ini bagian ujungnya. Nah, kemudian ke bawahnya jangan langsung kita pentul ya. Nah, di sini waktu kita motong itu sebenarnya sudah sama. Cuma ketika setelah diobras terlihat panjang sebelah ya. Ini bukan karena kita yang salah motong, tapi ini hasil dari penarikan obras yang beda arah. Jadi waktu kita mau mentul furingnya, jangan langsung kita pentul dari atas sampai bawah, tapi biasakan ujung ketemu ujungnya dulu. Nah, bentangkan. Nah, ini diratakan. Karena pada dasarnya dia sama, hanya karena tarikan obrasan jadi dia terlihat panjang sebelah. Nah, jadi kita ngepasin, diratain. Jadi mentulnya itu ujung-ujungnya dulu, baru bagian tengahnya sambil kita ratakan. Kenapa ini terjadi kayak begini panjang sebelah? Karena ini bahannya tipis, sehingga ketika diobras satu bagian seperti ketarik, sedangkan satu bagiannya lagi seperti melar. Nah, kalau untuk bahan utamanya, karena dia tebal, dia tidak ada perubahan, dia akan tetap pas ketika kita samakan ujung-ujungnya ini ya. Kita pentul masing-masing ya, kemudian kita jahit. Ini bahan furingnya sudah kita jahit, dan bahan utamanya juga sudah kita jahit. Sekarang setelah dijahit akan kita setrika dulu. Jadi kita itu kalau menjahit, setrikanya tuh bukan setelah selesai jadi baju baru kita setrika, tapi setelah kita sambung-sambung seperti ini akan kita setrika ya. Setrikanya bagian dalam dulu, kemudian bagian luar. Jadi setelah dijahit kita akan setrika bagian jahitan-jahitannya. Nah, kalau sudah disetrika luar dalam, nanti waktu masang pinggang akan rapi, tidak terlihat melembung-melembung di sini kalau sudah disetrika ya. Jadi biasakan kalau sudah kita sambung-sambung, setrika dalam, setrika luar, baru kita lanjutkan. Ini kita setrika bagian dalamnya dulu ya. Kemudian setelah semuanya sudah rapi, kita setrika bagian luar. Jadi bagian luar dalamnya tuh rapi. Kemudian
kalau teman-teman ingin menggunakan model setrika seperti ini adalah setrika uap ya. Nah teman-teman, cara penggunaannya, setelah diisi air itu tidak bisa langsung digunakan atau jangan langsung digunakan, tapi harus kita tunggu panas dulu ya, sampai ini kan kita taruh di titik yang 3 nih. Nah nanti kan lampunya nyala, tunggu sampai lampunya mati, kemudian hidup lagi, baru kita gunakan. Jadi kalau dia belum panas kita gunakan, airnya keluar. Ban pinggangnya itu lebarnya 9 cm, panjangnya lingkar pinggang ditambah 4 ya. Ini saya menggunakan lebar 9 cm. Di sini saya menggunakan ban pinggangnya ini yang lebar 3 cm. Nah ini kita tempel dengan kampuh 1 cm. Nah yang bagian ini yang untuk kampuh ya, kemudian kita tempel sampai nempel, jangan kurang nempel. Daripada kita bolak-balik, kita setrika sampai benar-benar nempel. Nah kita paskan, kita gunting saja. Kemudian setrika kembali ke arah sini, menutupi bagian yang putingnya ini. Nah kemudian kita balik arah bahannya ya. Jadi posisi kain kerasnya ada di atas ya. Nah sekarang kita setrika lagi ke arah sana, cuman sekarang ban pinggangnya ada di atas. Ini untuk pencetakan supaya kita lebih mudah ketika melipat yang bagian dalam. Sekarang akan kita satukan ya. Ini masing-masing udah disetrika. Nah ini kampuhnya, jadi semuanya ada di dalam. Kita satukan ya, kampuh ketemu kampuh atau sambungan ketemu sambungan. Kita bantu pentul dulu. Tengah ketemu tengah.
Nah, sisanya pun bagian tengahnya kita bantu dulu pakai pentul. Nah, setelah ini dipentul, teman-teman bisa dijelujur dulu atau kita jahit dulu, tapi jahitnya itu jangan pas radernya, dijahitnya itu di atas rader. Sekarang akan kita pasang bagian ban pinggangnya ke roknya. Nah, ini menghadap setrikaannya, menghadapnya ke sini ya, jangan salah ya, jangan terbalik. Karena ini yang bagian dalam nanti sudah rapi begini, tinggal dijahit. Nah, simpan bagian setrikaan ini di atas plastik sletingnya ya. Kita paskan, kita kasih kampus 1 cm aja. Yang pertama kita jahit di sini ya, nanti sisanya 3 cm. Ini udah saya hitung lingkar pinggang tambah 4, 1 untuk kampu di sini, 3 untuk kampu yang di sini. Nah, jahitnya itu nggak boleh kena yang putihnya, tapi nggak boleh jauh-jauh juga dari yang putihnya. Jadi persis di atas yang putihnya atau kain kerasnya. Kita cek pas di atas plastik, kita lanjut. Nah, kalau buat pemula yang masih belum lancar, sebaiknya dijelujur dulu ya, dipentul kemudian dijelujur. Dan harus dicek juga ya, harus pas. Kalau misalkan nanti ada kurang atau lebih, harus dibongkar di bagian sisinya supaya pas. Jadi ban pinggang ini digunakan sebagai cetakan lingkar pinggang. Jangan lupa dikunci. Terus kita cek dulu sletingnya panjang sebelah atau enggak ya. Oke, pas ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita rapikan, kita finishing bagian ujung-ujungnya. Kita tekuk ke dalam yang bakat sleting. Kita tekuk yang bagian setrikaan ya.
Nah, ini kita tekuk kembali ke arah sebaliknya. Kemudian kita jahit pas di bagian sleting. Kunci ujung-ujungnya. Langsung kita balik. Sekarang bagian yang satunya. Kita finishingnya tidak dekat setting ya, tapi di ujung. Kita sisakan saja 1 cm untuk kampuhnya. Kemudian kita balik lagi. Nah, sekarang tinggal kita finishing di sambungannya. Nah ya, sambungannya ini kita bawa ke atas, tutup dengan cetakannya. Bawa ke atas semuanya, tutup dengan cetakannya. Kita pentul dari dalam dulu deh. Sekeliling sudah kita pentul. Sekarang kita bantu jelujur supaya yakin di bagian belakangnya itu kena bahan cetakannya tadi. Saya pun kalau membuat ban pinggang masih saya jelujur.
Nah, kita pastikan ya semua sudah terkena jelujuran di bagian belakangnya. Jadi kita tinggal jahit aja. Nah, untuk bagian ujungnya saya lebih suka mengunci dengan cara diputar. Nah, dijahit sampai ujung. Nah, diputar kembali. Nah, ini juga udah suatu penguncian ya. Jadi dia ada jahitan 2 kali. Nah, kita jahit dah pelan-pelan supaya dia tepat ada di bawah ban pinggangnya. Jangan sampai dia naik-naik ke atas ban pinggangnya. Coba kita cek dulu ya. Ya, ternyata semuanya kena jahitan ya. Nah, untuk bagian yang ini karena tidak ada bagian bawahnya lagi, boleh naik ya. Sama, saya pun menguncinya dengan saya putar saja. Nah, selesai untuk pemasangan ban pinggang. Tinggal kita pasang haknya dan finishing bagian bawah. Hasil bawahnya seperti ini. Kemarin kan kita nggak kasih kampuh untuk furingnya, jadi dia pas ada di rudder. Nah, ini nanti kita som ya. Dan yang untuk bagian furingnya kita finishing dengan jahitan tepi dengan tekukan, tekuk 1,5, tekuk 1,5, kemudian kita pentul, tekuk 1,5, 1,5 kita pentul sekelilingnya. Kalau nanti teman-teman sulit menjahitnya karena ini bahannya tipis klemer-klemer, bisa dijelujur dulu, atau kalau memang bisa langsung tanpa jelujur langsung bisa kita jahit. Inilah hasil pemasangan puring pada rok A-line. Pada bagian resletingnya dia lebih rapi karena tertutup dengan furing, dan kampuh-kampuh yang di dalam pun tertutup oleh puring. Begitu juga untuk bagian sisi-sisinya, dia hasilnya rapi. Nah, untuk som ya, untuk som karena ini rok panjang, jaraknya tidak boleh jauh-jauh. Kalau som untuk rok panjang jaraknya dekat-dekat.
Inilah hasil rok outline yang kita furing. Nah, untuk materi roknya kita sampai sini dulu. Untuk materi selanjutnya kita akan membuat dress atau gamis yang sederhana. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya. Juga komen-komen yang bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.